Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita akan mulai kuliah kita. Perkuliahan untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan langsung masuk pada materi kita. Materi yang pertama yang mungkin akan saya sampaikan adalah pengertian dari hukum acara pidana itu. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa hukum pidana, hukum acara pidana itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum pidana material itu mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang, lalu siapa yang melakukan itu bisa dijatuhi sanksi seperti apa, itu diatur di dalam hukum pidana material. Sementara hukum acara pidana itu mengatur tentang pelaksanaannya. Baik, kita coba lihat pengertian dari hukum acara pidana itu apa. Hukum acara pidana ini oleh undang-undang tidak diberikan pengertian secara resmi. Ya, undang-undang tidak memberikan pengertian secara resmi apa itu hukum acara pidana. Namun di dalam undang-undang yang dijelaskan hanya bagian-bagian atau pengertian dari bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana itu. Misalnya apa? Pengertian tentang penyelidikan, pengertian tentang penyidikan, penangkapan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada di dalam undang-undang. Tapi, walaupun undang-undang tidak memberikan pengertian secara resmi, bukan berarti kita tidak boleh memberikan definisi terhadap hukum acara pidana itu. Ya, hukum acara pidana tetap bisa didefinisikan. Misalkan, ya, kita bisa lihat Prof. Mulyatno ini memberikan pengertian hukum acara pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Kita berhenti di situ dulu, ya. Keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Kenapa harus ada penegasan di suatu negara? Karena hukum acara pidana itu negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda-beda. Nah, misalkan Indonesia punya hukum acara pidana. Ini tidak bisa diberlakukan untuk hukum acara pidana di Malaysia, di Singapura, dan seterusnya. Maka di situ Prof. Mulyatno menegaskan hukum acara pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Ya. Kita lanjutkan. Hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar atau aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur bagaimana, ya, ancaman pidana itu pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan. Apabila apa? Apabila ada sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Itu pengertian dari hukum acara pidana. Nah, intinya bahwa hukum acara pidana itu keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana beserta prosedur-prosedur penyelesaian perkara pidana yang meliputi dari proses penyelidikan sampai eksekusi. Nah, itu hukum acara pidana. Pada mata kuliah pengantar ilmu hukum, termasuk juga pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia, tentu dosen dulu sudah pernah memberikan pembedaan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material itu mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang. Ya. Nah, kalau ada perbuatan yang dilarang, lalu ancaman atau sanksinya itu juga apa dan kapan, dalam hal apa kepada mereka yang melanggar perbuatan pidana tadi atau yang melakukan perbuatan pidana tadi itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diatur atau diancamkan dalam undang-undang. Nah, hukum pidana material ini aturannya ada di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Yang kedua, ada hukum pidana formil. Kalau hukum pidana formil ini adalah hukum yang mengatur tentang prosedur atau tata cara yang dilakukan untuk memproses pelaku, ya. Atau dengan kata lain, hukum yang melaksanakan hukum pidana material. Itu adalah hukum pidana formil. Jadi yang menjalankan atau yang melaksanakan hukum pidana material. Aturannya ada di mana? Aturannya ada di dalam 1981. Kalau yang pertama tadi,
hukum pidana material, ketentuannya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, termasuk juga undang-undang yang bersifat khusus. Seperti apa? Ada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada undang-undang tentang narkotika dan lain-lain sebagainya. Sementara dalam hukum pidana formil itu ada yang namanya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Oke, bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, hukum acara pidana Indonesia itu, saudara, ini ada di dalam ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Di dalam undang-undang itu, di dalam undang-undang itu mengatur tentang prosedur, prosedur bagaimana beracara di peradilan. Lalu kita lanjutkan materi kita. Apa fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana itu? Fungsi dari hukum acara pidana itu ada dua. Ada fungsi represif, ada fungsi preventif. Kalau kita mendengar kata represif dan preventif, tentu kita sudah dapat memahami bahwa represif itu sifatnya adalah menindak, sementara preventif adalah mencegah. Lalu kita kaitkan dengan fungsi dari hukum acara pidana secara represif ini untuk apa? Fungsi represif dari hukum acara pidana ini adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Artinya apa? Jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan. Artinya apa? Fungsi represif menindak. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan pidana, maka fungsi represif dari hukum acara pidana dia melaksanakan dan menegakkan hukum pidana itu. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum, seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat diproses melalui peradilan pidana. Ini fungsi represif dari hukum acara pidana. Lalu bagaimana dengan fungsi yang preventif? Sebagaimana tadi sudah kita singgung, preventif itu maknanya adalah pencegahan. Nah, fungsinya adalah untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini kita bisa lihat ketika sistem peradilan pidana itu dapat berjalan dengan baik dan ada kepastian hukumnya, maka orang yang belum melakukan perbuatan pidana dan akan melakukan perbuatan pidana, dia berpikir, kalau seandainya nanti saya melakukan perbuatan seperti itu, kemungkinan ada kepastian saya akan diproses dan sampai saya menjalani hukuman. Karena dia sudah melihat fungsi hukum acara pidana secara represif tadi. Secara represif ditegakkan hukum pidana, ada kepastian hukum, maka orang yang akan melakukan perbuatan pidana dia akan berpikir ulang kalau akan melakukan tindak pidana. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Nah, saudara, tujuan dari hukum acara pidana itu untuk apa? Tujuan dari hukum acara pidana ini ada di dalam pelaksanaan hukum acara pidana, yang intinya kalau saya singkat itu ada 4 setidaknya. Rumusan dari tujuan hukum acara pidana itu ada mencari dan mendapatkan kebenaran. Mencari dan mendapatkan kebenaran ini menjadi kewenangan siapa? Kalau dalam hukum acara pidana itu menjadi kewenangan seorang penyidik, seorang penyidik. Lalu tujuan yang kedua adalah melakukan penuntutan. Siapa yang berwenang melakukan penuntutan? Yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Dia yang perlu dicatat. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan. Tentu yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan adalah seorang hakim. Dan satu yang terakhir adalah melaksanakan putusan hakim yang sering disebut sebagai eksekusi. Eksekusi ini dijalankan oleh siapa? Sebagai eksekutor adalah jaksa. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut dalam materi yang yang beberapa pertemuan ke depan akan kita lakukan. Baik, saya ingin fokus pada pemeriksaan dan mengadili di pengadilan oleh hakim. Tidak semua putusan yang diberikan oleh hakim itu bisa memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Karena apa? Karena adil itu sifatnya sangat subjektif.
adil bagi salah satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Sehingga di dalam konteks hukum, untuk menerjemahkan kata adil itu tidak sederhana. Masing-masing memberikan pemahaman tentang adil itu berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Aristoteles memberikan makna keadilan berbeda dengan John Rawls. Karena apa? Karena konsep yang disampaikan atau sudut pandangnya pun berbeda-beda. Tapi dalam hukum acara pidana, setidaknya kita bisa memahami, karena subjektivitas dari keadilan itu sangat tinggi, maka dalam hukum acara pidana yang namanya keadilan itu ada disebut sebagai keadilan substansial dan keadilan prosedural. Apa maknanya? Saya ambil contoh keadilan prosedural. Ya. Yang kedua, ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kedua-duanya ini belum menikah, suka sama suka, melakukan hubungan seksual, menurut paham KUHP kita, ini tidak disebut sebagai perzinahan. Laki-laki belum nikah, wanita belum menikah, melakukan hubungan seksual, ini bukan sebuah kejahatan. Ini menurut KUHP. Kalau seandainya saya sebagai seorang hakim, ada perkara diajukan ke saya, posisi kasusnya seperti itu tadi, laki-laki dan perempuan belum menikah melakukan hubungan seksual. Ketika saya memutuskan bahwa si laki-laki ini tidak bersalah karena dituntut oleh perempuan yang hamil misalkan, saya memutuskan laki-lakinya tidak bersalah. Pertanyaan saya, putusan saya adil atau tidak? Coba renungkan. Oke, putusan saya adil atau tidak? Nah, dalam posisi seperti ini, putusan saya pun bisa dianggap adil. Tapi pertanyaannya, adil yang bagaimana? Yang dia maksud sebagai keadilan dalam proses saya mengambil putusan tadi. Saya menjalankan undang-undang karena memang hubungan laki-laki dan perempuan dua-duanya belum menikah bukan zina, maka saya mengatakan laki-laki tidak bersalah, sah secara hukum. Berarti apa? Saya hanya menjalankan keadilan itu secara prosedural. Saya adil secara prosedural, tapi secara substansial belum tentu apa yang saya lakukan itu adalah adil. Maka ada keadilan yang kedua, ada keadilan substansial. Keadilan substansial itu artinya apa? Dia melihat sudut pandang keadilan itu secara substansi. Kalau undang-undangnya tidak memberikan rasa keadilan, maka hakim yang mengadili perkara seperti itu tadi, dia menggali kondak norm yang lain. Coba Anda ingat di mata kuliah kriminologi, dulu sudah pernah saya sampaikan ada kondak norm. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ketika norma hukum ini dipakai tidak dapat memberikan rasa adil, maka perlu digali juga norma agama. Kalau dalam konteks tadi, laki-laki dan perempuan sama-sama belum nikah, suka sama suka, melakukan hubungan seksual, ya, ini zina atau tidak? Lihat dalam konteks agama. Saya rasa dari semua agama menganggap bahwa itu adalah perbuatan immoral atau perbuatan zina, tidak baik. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu datangnya dari dalam diri manusia sendiri atau hati nurani. Maka tanyakan pada hati nurani kita sebagai seorang hakim, adil nggak kalau saya memutus si laki-laki ini tidak bersalah? Maka hati nurani saya mengatakan laki-laki dan perempuan yang dua-duanya belum menikah melakukan hubungan seksual, ini tidak baik. Hati nurani saya, mungkin hati nurani saudara semuanya juga. Sehingga berdasarkan norma kesusilaan, ini juga ada pelanggaran hukum. Dan yang ketiga norma kesopanan, tanyakan pada masyarakat. Ya, kalau masyarakat menganggap juga perbuatan itu sebagai perbuatan yang dilarang, maka itu cukup menjadi dasar kita untuk mengambil putusan. Ya, persoalan seperti ini mungkin Anda pernah mendengar ada seorang hakim namanya Bisman Siregar. Hakim Bisman Siregar itu pernah memutuskan perkara yang seperti ini dan dia bisa menjatuhi hukuman pada si laki-laki yang tadi melakukan kesalahan. Nah, ini makna adil secara substansi dan adil secara prosedural. Oke. Nah, ini saudara sebagai pengantar kita untuk pertemuan yang ini. Nanti kita akan diskusikan ini dalam grup kita. Silakan Anda ajukan beberapa pertanyaan, nanti saya akan jawab melalui video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.